Sudah tampil belum teman-teman? Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuannya teman-teman. Udah hadir semua? Hadir, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi juga, Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah ya, baik dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai materi pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas Ananda Zainal, tolong disiapkan dulu ya. Ya, siap, Bu. Siap, duduk. Sebelum belajar, mari kita membaca doa dalam hati. Dimulai. Ar-Rahman. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi bab 4, hadis tentang menyayangi anak yatim. Dengan tujuan pembelajaran, semoga semua siswa mampu menyatakan menyayangi anak yatim merupakan sikap yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Siswa mampu menunjukkan sikap sayang kepada teman-temannya, terkhusus teman yang yatim. Siswa mampu memberi contoh berinteraksi tanpa membeda-bedakan antar teman. Siswa mampu menunjukkan sikap peduli kepada orang lain. Siswa mampu menyimpulkan isi dan kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim. Siswa mampu menerapkan isi dan kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim. Siswa mampu mendemonstrasikan hafalan hadis tentang menyayangi anak yatim. Baiklah, sebelum Ibu lanjutkan ke materi, Ibu akan bercerita tentang anak yatim. Hampir setiap hari dalam seminggu, Nani terus-menerus menangis dan tidak ada seorang pun yang bisa meredakan tangisannya itu. Ibunya, kakaknya, dan tetangganya pun tak sanggup menghibur Nani supaya reda. Dari kesedihannya itu, bahkan teman sekelasnya pun datang ke rumah Nani untuk mengalihkan suasana kesedihan Nani.
Apa yang dialami siswa peringkat pertama di kelas 5 ini sangat beralasan, yaitu ditinggal oleh ayah tercinta untuk selama-lamanya. Ayah meninggalnya begitu cepat, tidak ada isyarat yang menunjukkan bahwa ayah Nani akan meninggal. Malamnya Nani masih sempat mendengarkan dongeng yang biasa didengar dari ayah tercintanya itu. Tetapi keesokan harinya ternyata ayahnya sudah meninggal dunia. Kini Nani sudah tidak mempunyai ayah, padahal ayahnya yang membiayai Nani dan keluarganya. Nani dan keluarganya sangat bingung dalam menghadapi kenyataan ini. Bingung dari mana biaya untuk makan, sekolah, dan yang lainnya. Karena tulang punggung keluarga telah diambil sang pemiliknya. Untungnya di saat seperti ini, ada pamannya yang sangat peduli dan baik hati terhadap Nani dan keluarga. Ia berjanji akan menanggung segala kebutuhan keluarga Nani, termasuk biaya sekolahnya. Nah, inilah paman Nani yang menyayangi anak yatim. Nah, nanti ia akan berada bersama Rasulullah SAW di surga, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Oke, anak-anak. Ya, Bu. Iya, Bu. Kanannya hujan jadi ngantuk ya. Tetap Iya, Bu. semangat, Bu. Semangat. Semangat ya. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Baiklah. Siap, Bu. Kita akan membacakan lafal hadis tentang menyayangi anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ibu dulu ya yang membacakan. Siap, Bu. Nanti ada gilirannya. Kalian ibu suruh membaca ya. Jadang pada tua, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Sa'di radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna wa kafila yatimi fi jannati hakaza wa asaro bisababati wal wusta wa faraza bainahuma rawahu Bukhari. Artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang yang mengurus atau mengasuh anak yatim kelak di surga. Begini keadaannya. Kemudian beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan beliau pun menggantungkan antara keduanya. Baik, anak-anak. Ibu minta kepada Channel, Bu. Jenal, jangan Jenal terus. Tadi Jenal sudah Siap. Ya, Bu. Jenalnya sudah bacakan doa. Ya. Ananda Ahmad hadir? Ananda Ahmad? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Coba Ananda Ahmad baca hadisnya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza wa asyara bi sababati wal wusta wa faraja bainahuma rawahul Bukhari. Bu, amal kasepnya, Bu. Siapa lagi? Ananda Suyanto hadir tidak? Hadir, Bu. Suyanto. Duh. Tulisannya kurang deket, Bu. Gimana ya? Apa? Tulisannya kurang dekat. Coba dulu, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahal bin Sa'ad
radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannah hakada masyara bisabahati wal husta tafarraja bainahum rawahul Bukhari. Ya, bagus. Sekarang dengan anak yang perempuan. So, Ananda Ida hadir, ada Ida. Ananda Ida. Lagi ke WC, Bu. Idanya ke WC. Ananda Munira. Hadir, Bu. Hadir, Ya. Bu. Baca hadisnya. Iya, dibaca ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma rawahul Bukhari. Ya, bagus. Oh, ya bagus. Ananda Fitria hadir tidak? Ananda Fitria. Ada, Bu. Ada itu, Bu. Fitria bukannya Adi, ibu mah tanya Fitria. Ada tidak Ananda Fitria? Ada Bu, ada Bu. Ya. Ya. Baca ya. Baca ya. Hadisnya ya. Oke. Ya. Siap, Bu. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma rawahul Bukhari. Ya, bagus. Alhamdulillah semuanya sudah bisa membaca dengan baik dan benar ya. Nah, dari hadis tersebut Ibu akan menerangkan mana yang termasuk sanad dan mana juga yang termasuk mantan dan perawi hadis. Sini ada An Sahli bin Sa'di radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ini termasuk sanad ya. Dan anna wa kilal yatimi fil jannati hakadha wa asyara bi syabbabatil wal wusta wa farraja bainahuma. Di sini namanya matan hadis. Dan Mantan, yang terakhir itu matan. Bukannya mantan ya, matan. Oh, mantan. Sama, Bu, Bukhari mantan, Bu. itu iya. Rawahu Bukhari itu perawi hadis ya. Ini di sini dari Sahal bin Sa'ad berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya dan orang yang mengurus mengasuh anak yatim kelak di surga. Begini keadaannya. Kemudian beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan beliau pun merenggangkan antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Paham tidak anak-anak? Paham, Bu. Bu. Ya, Bu. Apa yang sudah Ibu jelaskan paham? Paham. Bu. Iya, Bu, paham. Kalau Paham, seandainya Bu. jelas, Ibu mau bertanya, yang tadi termasuk
yang termasuk sanad yang mana ya? Sahal, Yang Bu. termasuk sanad. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu Anto, Bu. anhu. Sahli bin Sa'di radhiyallahu anhu. Ya, bagus. Ya. Yang termasuk perawi hadis apa di sini? Hari, Bu. Bukhari. Ya, bagus. Berarti sudah paham semua ya anak-anak? Sudah paham? Iya, Bu. Iya, Bu. Bu, kayaknya ngantuk nih dalam keadaan dingin begini cuacanya. Kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat ya. Bu. Ya. Siap. Tepuk semangat. Ya. Semangat semuanya ya, sudah ya? Sudah semangat ya, lanjut lagi. Ya, Bu. Iya, Bu. Kita lanjut tentang kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim. Di sini kata yatim berasal dari yatmun. Yatmun yang berarti kesendirian. Nah, itu menurut istilah bahasa. Sedangkan menurut istilah isyarat ialah kematian ayah bagi seorang anak yang belum dewasa, menjadikan kehilangan pelindung yang seakan menjadi sendiri dan sebatang kara. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yatim. Ia ditinggal oleh ayahnya ketika masih di dalam kandungan ibunya. Adapun ibunya Aminah meninggal di saat beliau berusia 6 tahun. Hidup sendiri tanpa ayah dan ibu sudah terbiasa dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak usia anak-anak, beliau sangat mendambakan kehadiran ayah sebagai pelindung dan ibu sebagai pengasuh dalam kesehariannya. Namun, itu semua tidak beliau alami. Beliau sudah terbiasa hidup mandiri dan tidak terlalu menggantungkan diri kepada orang lain. Sosok kakek, paman, dan orang-orang terdekatnya menjadikan ia sadar bahwa kehadirannya mengandung arti yang sangat penting. Untuk mengurus anak yatim merupakan pengorbanan yang sangat tidak kecil. Selain pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan juga harta benda, sebagai balasan orang yang mengurus anak yatim, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bersamanya di dalam surga. Dan tetapi ingatlah bahwa mengurus anak yatim merupakan suatu amanah yang harus disertai dengan kejujuran. Artinya, jangan sampai pengurusannya bertindak khianat terhadap keuangan anak-anak yatim tersebut. Banyak di antara panti-panti yatim yang menjadi kedok untuk mencari penghasilan tertentu dan sarana memperkaya diri bagi si pengurusnya. Pengurus anak yatim seperti ini tidak akan bersama Rasulullah SAW di surga. Namun sebaliknya berada di neraka. Dah, anak-anak, Ibu minta keluarkan alat tulisnya. Di sini ada tugas, sudah ada tugas mandiri ya. Jadi kalian tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat. Yang nomor 1, jelaskan pengertian yatim menurut bahasa dan istilah. 2, sebut perawi yang riwayat hadis tentang anak yatim pada bab ini. 3, tulis kalimat yang merupakan sanad hadis tentang anak yatim. 4, apabila balasan bagi seorang yang mengurus anak yatim. 5, sejak kapan Rasulullah SAW menjadi anak yatim.
dari sebelum kita mengerjakan tugas mandiri, ada yang mau bertanya? Mau bertanya, Bu. Ada yang mau Ya Bu, bertanya Bu. Ya, mau bertanya? Bertanya Bu. Tanya apa, Suyanto? Zainal dulu, Bu. Ya Bu. Yang ngacung Zainal. Bu mau bertanya Bu. Bertanya apa? Yang pertama Bu ya, Ya, untuk anak kayaknya banyak yatim. nih bertanyanya. Siap Bu. Yang pertama Bu, ini untuk anak yatim, batasan usianya itu berapa tahun Bu? Ya. Oh, untuk anak yatim yang masih bisa kita urus gitu ya? Ya, disebut anak yatim itu batasannya berapa tahun Bu? Yang kedua Bu, Ya. kan Bu, Satu-satu dong. ya udah aja, Aja. lain aja. Ya segitu aja Bu ya. Ya Bu, mangga Bu. Ya. Untuk batasan untuk kita mau mengurusnya bagi anak yatim, bagi anak yatim yang tidak batasan bagi seorang anak yang masih disebut anak yatim adalah sampai orang tersebut telah dewasa atau balik, sebagaimana penjelasan Rasulullah dalam sebuah hadis, tidak ada keyatiman setelah mimpi. Maksudnya anak-anak dibilang sampai yatim, sampai kita mengurus anak yatim itu sampai dia balik atau sampai dia bisa mencari pekerjaan sendiri. Itu anak Zainal. Ya Bu, terima kasih. Gimana? Nah, udah ganti lagi, Jenal. Ya sudah, ya pokoknya sampai dia sudah balik dan dia sudah memiliki pekerjaan. Ya. Paham? Ya Bu, paham Bu. Pahimna. Pahim tum. Ada lagi? Suyanto, Anda Suyanto mau bertanya? Iya, Bu. Yang disebut yatim itu, kalau yang meninggal itu ibu saya, disebut yatim nggak Bu? Ya. Kalau yang meninggal ibunya itu namanya bukan yatim tapi piatu. Ya, kan masih ada yang mengurus tulang punggung, maksudnya kan orang tua laki-laki atau ayah itu biasanya tulang punggung keluarga, tapi masih bisa buat sebaliknya dari yatim, maksudnya dari bisa mencari nafkah gitu. Kalau seandainya tinggal dari bapaknya kan nggak bisa buat memenuhi kebutuhan itu. Suyanto, paham? Terima kasih, Bu. Ya, yang lain, yang perempuan mana suaranya? Yang perempuan? Ada yang mau berbicara, bertanya? Tidur itu Bu, Ida, Bu, ngobrol aja, Bu. Oh ya, Ida kemana Ida? Ida nggak Bu, masuk, ngobrol aja, Bu. izin. Ngobrol aja jeung Fitri, Bu. Tidak mah di belakang Bu duduknya ngobrol. Ngobrol aja, Bu. Oh, di belakang. Kenapa di belakang? Biasanya di depan. Ente nyerat, Berarti Bu, Iba sepertinya Madu. tidak hadir ya suatu. Ada yang mau bertanya lagi? Sebelum kita lanjut ke tugas? Bu, saya Bu, nih lagi Bu. Ya, Jenal. Bu, saya nih lagi Bu. Bu, Ya. ini menyangkut masalah harta anak yatim Bu. Ya, kalau anak yatimnya itu harta anak yatim itu, maaf, si anak yatim itu bapaknya kan kaya tuh, kaya. Ya.
kan hartanya pasti ke anaknya kan. Ya. Nah, terus yang mengurusi harta anak yatim itu apabila saudaranya itu tidak amanah gitu kan, tidak amanah Ya. dengan alasan udah nak ini misal harta ini ditabung dulu buat nanti kamu dewasa gitu. Kalau masih SD misalkan atau masih TK masih kecil lah gitu. Terus harta tersebut itu dipakai untuk kepentingan pribadinya yang mengurusi si anak tersebut, si anak yatim tersebut. Nah, itu hukumnya bagaimana, Bu? Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, bagi anak yatim yang punya harta atau benda warisan dari orang tuanya jadi lebih banyak lagi atau hartanya tersebut sampai harta dari si anak yatim tersebut nantinya jika tidak diganti akan disiksa kelak di neraka. Nah, itu. Nah, tandanya anak yatim hartanya dimakan sama yang mengurus. Nah, yang mengurus Bu, ya. izin Bu. Ya, silakan. Ya, jangan lama-lama ya. Sebentar lagi kamu mengerjakan tugas ya. Iya Bu. Ya. Udah semua Bu, sudah izin ke paham? kantin boleh nggak, Bu? Izin ke kantin boleh. Ya, waktunya habis ya. Dah, tidak ada yang mau bertanya lagi? Enggak, Bu. Udah. Ada yang mau dipertanyakan lagi? Ya, Bu. Ya, sudah kerjakan? Udah. Kerjakan tugasnya ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Satu soal Udah, Bu. minimal 2 menit. Ya, Udah, kerjakan Bu. ya. Ini semua tadi udah Ibu jelaskan. Sudah kerjakan? Sudah dikerjakan? Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Kalau sudah selesai kumpulkan ke depan ya, Munifah. Ya, ayo kumpulin. Ya, Bu, satu lagi Bu. Apa yang Ayo, kasih nama Bu, satu lagi Bu saya Bu. apa? Bu, saya baru dari kasih WC Bu. nama dan kelas. Jangan lupa kasih mama ya. Bu yang Jangan udah lupa kasih boleh nama, kumpulkan. istirahat, Bu ya. Ini udah 3 menit lagi Bu mau istirahat, Bu. Sebentar, dulu tunggu waktunya belum waktu istirahat. 5 menit lagi ya. Sudah semua? Sudah dikumpulkan semua? Udah, Bu. Ya, Bu. Ya, sudah. Ya, karena sudah tugasnya sudah dikumpulkan, Ibu merefleksi materi pelajaran hari ini. Sebagai makhluk sosial yang bersinggungan orang lain, maka menjadi kewajiban kita untuk saling menolong dan membantu jika ada orang lain kesulitan, terlebih kepedulian kepada anak-anak yang telah ditinggal ayah atau ibunya. Bahkan jika telah ditinggal keduanya, dengan harapan kepedulian kita dapat memunculkan perasaan teduh dan membunuh rasa kesendirian setelah ditinggal orang-orang yang disayangi, apalagi keduanya adalah penopang hidupnya. Jadi jangan pernah membeda-bedakan teman. Nah, dari hadis tentang anak yatim ini ada lagi yang ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham? Sudah paham, Bu? Boleh Sudah Bu paham bertanya ya? Bu. Udah gak Saya, tahu Bu.
pengen istirahat. Bu, saya, Bu. Pengen makan cireng, Bu. Ih, Bu, saya Bu. Hujannya udah lapar, Bu. Ih. Udah dong kawan-kawan. Mau Bukannya, istirahat Bu. nih, udah waktunya nih. siapa yang mau bertanya? Ada yang belum Saya, paham? Bu. Saya Bu. Kalau Habis waktunya, Bu, seandainya jajan Bu. paham, kalau sudah paham, Ibu cukupkan saja pelajaran materi hari ini, ya. Sudah paham semua? Paham Bu. Udah paham, Bu. Eh, Istirahat Bu, jajan Bu. yes. Ya? Untuk pelajaran mingguan, Ibu mau kasih tugas untuk pelajaran minggu depan. Kalian menghaftu satu ke depan kelas ya. Nah, untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.